terkait ujian komprehensif ini, dan yang terakhir nanti akan ditanyakan terkait baca dan tulis Al-Quran. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, Baik, Bu. oke. Jadi kita mulai ya. Pertanyaan dari saya sebelumnya, ini saya di PAIG baru ini ya ketemu ya Bapak Ibu ya. Di Lokakarya kan bukan saya, di peer teaching juga bukan saya gitu. Pendalaman materi juga pernah ketemu nggak ya Bapak Ibu ya kita ya? Nah, Bu. Pernah sekali, Pernah Bu, ya materi di kurikulum Merdeka ya, Bu? kurikulum Merdeka. Oke, pas modul terakhir ya. Oke, Iya, Bu. baik. Jadi saya ingin perkenalan singkat dulu, nama Bapak Ibu, kemudian TMT-nya tahun berapa, dan mengajar di sekolah apa. Silakan dimulai dari Pak Gian Rifki, ada? Pak Bian. Pak Gian, oke. Ibu Hoirunisa, Iya, silakan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, Bu, nama saya Hoirunisa. Saya mengajar di SDN Negeri 1 Negeri Olok Gading yang berada di Teluk Betung Barat. Saya TMT di 2020. Oh, 2020. Baru Bu, 4. Iya, iya. Bu. S1-nya lulus tahun berapa, Bu? S1-nya lulus 2017, Bu. Oh, 2017. Iya, baik, baik, baik. Oke, selanjutnya Pak Muflihin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Muflihin, asal sekolah dari SMP 12 Bener Lampung, TMT 2018. 2012, baik. 18, Bu. Oh, 2018. Iya, iya, iya. Oke, sorry, sorry. K2 ya. Iya, Bu. Langsung diprotes loh ini Bapak Ibu. Iya, Pak Muflihin 2018. Oh, Pak Muflihin ini ya. Kemarin pas sama Pak Mahmudin ya. Iya, Bu. Kemarin saya lagi ngajar Oh, Ibu di ini di Perpus waktu oh iya. kanal PKL. Jadi saya ini Bapak Ibu sebagai guru sebagai DPL, Iya, dapat penempatan di SMP 12, ketemu Pak Mahmudin, Mahmudin. terus katanya ada satu lagi Pak Mas saya, Muflihin Bu. ya. Iya. Oke, salam kenal ya Pak ya. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Kemudian ada Pak Ali Akbar, ada di Zoom. Silakan Pak, perkenalan sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan nama saya Muhammad Ali Akbar Velayati. Saya dari SMP Negeri 25 Bandar Lampung dan masuk di SMP Negeri 25 Bandar Lampung tahun 2019, Oh, 2019. lulus 2016. 2016 ya. Terima kasih. Pak Muhyiddin, Ya baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Muhyiddin. Tempat mengajar saya di SD Islam Al Azhar 50 di Kedaton, TMT tahun 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2019 Waalaikumsalam juga. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Nur Hayati, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Saya mengajar di SD Negeri 1 Serangsem. TMT saya 15 Juli 2019. oh, 2019. Bu Nur Hayati ini udah setting background itu di belakang. Udah saya ini, Bu. Iya, Nggak kelihatan. Pakai tapi green tetap screen, Bu. iya, tapi tetap tidak nampak padahal udah di setting bagus ya Bapak Ibu ya. Udah Iya. saya pasang layar putih masih, Bu. Aduh. Iya. Oke, nanti dicoba ya Ibu ya. Ke depannya kan PPL, kemudian UKIN, UKM, PPG apalagi harus pakai background. Nanti dicoba lagi ya Ibu ya. Iya. Ada Bu Nurul Hikmatus Zuhro. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TMT 2019, terus ngajar di SD 1 Harapan Jaya. Tapi sebelumnya di SD 1 Sukarame pindahan, Bu.
Oke, di SD ya Ibu ya. Iya, betul. Biasanya kalau ngajar di SD awet muda ini Ibu ya. Mainnya tepuk-tepuk terus Ibu. Tepuk tangan. Aduh. Oke, kemudian ada Bu Farida Hanum. Silakan Ibu. Perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Waalaikumsalam. Hanum, mengajar di SDN 3 Keteguhan, Bandar Lampung. TMT saya 2017. Oke, 2017. Sekian. Oke. Pak, ini udah ada belum? Pak Ahmad Nur Salim? Belum juga ya. Ada apa dengan Pak Ahmad Nur Salim? Mungkin lagi Pak sholat Gian kali, Rif Bu. Pak Gian Rifki? Ya, Bu. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Rifki Amrianto. Pengajar saya sekarang ini di SDN 1 Sawah Brebes di Pasar Tugu. Untuk alamat tempat tinggal di Garuntang, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Siap. Oke, perkenalan sudah Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Bapak Ibu sudah mengupload modul ajarnya di LMS? Sudah, Bu. Sudah ya. Bu. Oke. Kemudian ini di-record, nanti setelah di-record di-upload ke pelaksanaan ujian kompre. Jadi di bawah bahan ujian itu ada tempat untuk mengsubmit linknya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti begitu selesai ujian kompre malam ini langsung di-upload. Atau satu orang juga nggak apa-apa Bapak Ibu yang upload. Nanti linknya dipakai bersama. Seperti itu. Karena kan kita dalam satu Zoom ya. Oke, pertanyaan pertama ini boleh dijawab oleh siapapun ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk pertanyaan pertama saya akan membahas mengenai modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, yang pertama itu jelaskan inovasi apa yang Bapak Ibu gunakan dalam memilih model pembelajaran, pendekatannya, dan metode pembelajarannya. Bagaimana inovasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran. Jadi inovasi apa sih yang Bapak Ibu gunakan? Nah, seperti itu. Silakan dijawab. Ibu Hoirunisa nih sepertinya mau jawab. Silakan Ibu. Bu. Ibu, Oke, silakan. kalau dalam pembelajaran, inovasi pembelajaran yang setelah saya buat, saya kan yang bab 1 ya Bu ya, tentang Iya. Kurikulum Merdeka itu, tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Dan dari situ inovasi saya adalah membuat hasil karya dari peta konsep. Jadi tentang Alif Lam Samsiah dan Alif Lam Komariah itu dibuat menggunakan kertas karton, dan juga mereka itu bisa menganalisis dan juga menerapkan ataupun menjelaskan ciri-ciri daripada Alif Lam Samsiah dan Alif Lam Komariah tersebut. Itu, Bu. Oke, jadi inovasinya berupa peta konsep ya Bapak ya, yang dibuat gitu. Nah, bagaimana dengan Pak Muhyiddin? Bagaimana inovasinya? Oke, baik Ibu. Saya tidak beda jauh dengan Pak Ali Akbar. Saya kebetulan membahas surat Al-Ma'un, yang mana dalam surat Al-Ma'un itu membahas tentang tajwid, yaitu mim sukun, yang tentunya anak-anak juga membuat peta konsep. Nah, seperti itu. Oh, peta konsep juga, Pak. Iya, Ibu. Oke, buat Bu Nur Hayati? Iya, kalau saya inovasi yang saya pakai yaitu pertama itu saya menggunakan matching card. Setelah mereka itu bisa memasangkan, lalu mereka itu bisa membuat satu mind map, Bu. Seperti sama kayak peta konsep gitu, tapi lebih dijabarkan gitu, Bu. Ada matching card ya, berarti kartunya dipasangkan. Dipasangkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu
diberikan kalau K2 itu diberikan model ya PBL, PJBL, kemudian DBL sama TIPEK ya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, Bapak Ibu ada yang tahu apa saja sintaks dari PBL? Apa saja sintaks dari PBL yang masuk ke dalam kegiatan inti modul ajar yang Bapak Ibu buat? Izin Bu, Iya, um, silakan. saya kan membuat modul ajar berbasiskan tentang PJBL. Iya. Apakah saya boleh menjabarkan tentang PJBL sintaks saya, Oh, Bu? boleh. Sintaksnya PJBL, boleh. Jadi saya yaitu jadi saya membuat PJBL ya sintak PJBL itu memiliki ada 6. Yang pertama menentukan pertanyaan dasar. Yang kedua yaitu membuat desain proyek. Yang ketiga yaitu menyusun penjadwalan. Yang keempat yaitu monitoring hasil proyek. Dan yang kelima yaitu menilai hasilnya, dan yang keenam yaitu evaluasi terhadap terhadap pengalaman tersebut. Oke, jadi ada 6 ya. Ada 6 sintak PJBL, Bu. Oke. Dimulai dengan pertanyaan yang esensial ya, Ibu ya. Baik, Bu. Iya. Oh ya, betul ya. Yang pertama kalau PJBL itu dimulai dengan pertanyaan yang esensial, kemudian yang kedua perencanaan aturan pengerjaan proyek. Iya, benar. Oke, yang ketiga membuat jadwal aktivitas, memonitor perkembangan peserta proyek, penilaian hasil kerja peserta didik, dan yang terakhir evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Nah, Iya, Bu. apakah sintaks PJBL ini masuk ke dalam kegiatan inti yang Ibu buat saat modul ajar PJBL yang kedua ya? Iya, Bu. Ya, masuk tidak sintaks ini? Masuk, Bu. Masuk ya. Iya. Oke, jadi nanti saat PPL, langkah-langkah dalam kegiatan inti ini benar-benar dilakukan sesuai. Iya. Jadi nanti yang di-record Bapak Ibu sesuai dengan langkah-langkah itu. Misalnya tadi yang pertama memberikan pertanyaan esensial. Iya. Seperti itu. Tunjukkan, oh ini pertanyaan esensialnya. Karena nanti penguji akan bertanya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya ditanya sintaks PBL, itu harus tahu karena PPL kita kan ada 5. Nah, Iya, Bu. gitu ya. Berarti kan Bapak Ibu harus tahu sintaks PBL itu apa, sintaks PJBL-nya apa, sintaks DBL apa, dan sintaks TIPEK gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi walaupun saat peer teaching itu hanya mempraktikkan satu, tapi saat PPL Bapak Ibu mempraktekkan semuanya. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya tidak hanya menguasai satu modul aja gitu, tapi pahamilah semuanya. Nah, gitu ya. Ini Bu Hoirunisa sudah menjawab yang PJBL. Ada yang ingin menjawab sintaks PBL? Mungkin saya Bu, maaf Bu, Oke, Pak Muflihin. untuk sesuai dengan dari modul saya di sini Mm-mm. PBL kemarin yang pre-teaching itu menyajikan stimulus atau pertanyaan diagnosis untuk memulai pembelajaran. Terus yang kedua mengidentifikasi masalah yang relevan dari materi yang akan diajarkan. Terus yang ketiga mencari data atau mengumpulkan tentang materi yang akan dikaji. Selanjutnya mendiskusikan. Jadi siswa diberi suatu bahan ajar untuk dapat diskusikan dengan sesama temannya. Setelah itu nanti membandingkan atau presentasi ke depan mewakili dari kelompok masing-masing. Setelah itu semua peserta didik atau guru itu menyimpulkan hasil dari diskusi. Mungkin itu Bu untuk yang PBL Bu. Oke, kalau PJBL kan project ya Bapak Ibu ya, project ya, Iya. project based learning gitu. Kalau dari sintaks yang Ibu Hoirunisa tadi ada muncul kata proyek gitu di sintaksnya. Nah, kalau PBL, itu kan apa? Untuk menyelesaikan suatu masalah, Bu. Suatu masalah Bu. Problem ya, Berangkat dari problem ya. problem based learning. Learning. Artinya kan di sintaks itu ada kata kunci problem atau masalah. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang dari Pak Muflihin tadi sebutkan ada di nomor berapa, Pak? Terkait Ada di nomor 3 Bu, mencari nomor atau mengumpulkan data tentang materi yang akan dikaji.
Oh, di situ ya. Di Ya, situ ada. mencari masalahnya ya. Ya, mencari Oh, masalah oke, tentang materi. oke, boleh, boleh. Nah, itu jawaban dari Pak Muflihin ya. Jadi ada di sintaks yang ketiga. Karena kita teori itu tidak mengacu dari satu buku saja gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya dari satu buku, tidak hanya dari satu jurnal. Nah, sintaks PBL itu kalau berdasarkan teorinya A gitu. Sintaksnya adalah A, B, C, D, E gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai teori lain, sintaksnya ada ini. Tapi tidak masalah Bapak Ibu, asal Bapak Ibu bisa menjelaskan di bagian mana sih eh, problem based learning-nya itu. Di bagian mana peserta didik ini mencari, mengeksplor masalah dan menyelesaikannya dengan solusi gitu. Tadi kalau Pak Muflihin kan ada di yang langkah ketiga ya. 3. Nah, coba dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin menjawab, mungkin ada teori lain. Saya, Bu. Pak Gian Rifki, silakan. Ya, untuk sintaknya PBL, Bu ya. Iya. Kalau punya saya, Bu, yang pertama orientasi siswa pada masalah. Nah, terus Mm-mm. kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang Mm-mm. ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Terus Oke. yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Ya. Terus yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, oke. Nah, kalau Pak Gian Rifki itu orientasi peserta didik pada Iya, Bu. masalah itu di langkah yang pertama ya. Nah, Iya, Bu. jadi, nah kalau seperti itu, Pak Gian Rifki, modul ajarnya yang PBL materi apa, Pak? Materi iman kepada kitab Allah, Bu. Materi iman kepada Allah. Oke. Jadi, masalah apa yang Bapak tunjukkan untuk materi tersebut kepada peserta didik? Menyelesaikan iman kepada kitab-kitab Allah. Terus untuk masalahnya itu siswa memahami apa nama-nama kitab gitu, Bu, dan para nabi yang menerima kitab tersebut. Hmm. Nah, di sini kata kuncinya masalah ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tuh bisa menunjukkan ada masalah apa gitu terkait hal yang berhubungan dengan materi tersebut. Misal saya kasih contoh Bapak Ibu. Misal materi iman kepada malaikat gitu ya. Iman kepada malaikat. Nah, misal masalahnya ini diberikan video kepada peserta didik, ada peserta didik murid ya, murid SMP gitu atau murid SMA yang suka mencuri gitu. Jadi ini kan sebuah masalah ya Bapak Ibu ya. Ya, iya, Bu. Mereka ini satu orang ini tuh suka mencuri gitu. Sedangkan banyak yang peserta didik ini yang sehari-harinya itu eh, baik-baik saja gitu. Tapi kenapa yang anak satu ini mencuri seperti itu kan? Nah, kemudian diberikanlah materi iman kepada malaikat ini gitu. Kenapa? Karena dengan kita mempelajari bahwa ada loh yang mencatat amal baik gitu kan, amal baik dan amal buruk. Nah, amal baik dan amal buruk ini kan dicatat ya oleh malaikat. Nah, jadi eh, murid yang murid yang mempelajari itu seharusnya bisa menyelesaikan masalah yang mencuri tadi gitu. Jadi, oh ternyata kalau kita mencuri gitu, kita mencuri artinya perbuatan kita dicatat oleh malaikat gitu. Nah, jadi kan kita itu harus beriman, kita harus percaya ada yang mencatat. Nah, kalau kita percaya, kita iman kepada malaikat, kita tidak akan melakukan mencuri seperti itu. Nah, jadi diberikan masalah di awal. Nah, solusinya itu apa? Nah, solusinya itu ada di materi itu. Nah, seperti itu. Misalnya masalahnya mencuri. Oh, solusinya kita ajarkan iman kepada malaikat gitu. Terus misalnya ada masalah, misalnya ada loh di suatu perkumpulan atau pedesaan gitu, eh, ada kelompok yang tidak suka berzakat gitu.
tidak suka berzakat, kemudian apa dampak dari mereka tidak berzakat? Nah, misalnya apa gitu, terkena apa. Nah, jadi kan itu sebuah masalah. Jadi negatifnya dulu dipaparkan. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu dengan apa? Oh, diberikan pemahaman kalau zakat itu akan memberikan bla bla bla, atau dengan zakat rezekinya jadi semakin lancar. Nah, jadi problem based learning itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi diberikan masalah, dipaparkan kepada peserta didik, kemudian peserta didik kita berikan pemahaman, baru nanti peserta didik yang memecahkan masalah itu sendiri, gitu. Dengan pemahaman yang telah Bapak Ibu berikan. Nah, itu problem based learning. Jadi misalnya di modul ajar Bapak Ibu masih belum tampak nih masalahnya, gitu kan? Itu masih bisa diperbaiki. Jadi nanti saat PPL, saat record, itu nanti ada penguji lagi dan sudah bagus. Nah, itu ya saran dari saya ya Bapak Ibu ya. Karena Baik, Ibu. eh, dari Lokakarya, peer teaching, itu Bapak Ibu sudah membuat, kemudian kan revisi-revisi terus. Nah, kemudian diuji kompre. Jika memang masih diperlukan revisi, tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi nanti saat PPL, Bapak Ibu sudah bagus. Nanti jika ketemu lagi saat PPL dengan penguji yang lebih bagus lagi, gitu. Oh, ternyata saat dipraktekkan masih ada yang kurang nih. Berarti Bapak Ibu perlu revisi lagi. Agar apa? Agar saat UKIN, UKIN ini Bapak Ibu finalnya, itu bakal bagus sekali. Gitu. Jadi memang step by stepnya nggak apa-apa. Sekarang revisi, revisi, revisi. Jadi nanti saat UKIN benar-benar nilainya maksimal. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, Itu Bu. untuk PBL sudah benar sintaksnya, tinggal cari masalahnya apa nanti yang mau ditampilkan untuk materi tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya ini yang belum jawab, Pak Bu Nurul udah belum? Belum ya. Pertanyaan buat Bu Nurul nih. Pertanyaan buat Bu Nurul. Em, Ibu tadi di sekolah apa, Ibu? SD Negeri 1 Harapan Jaya, Bu. Nah, SD 1 Harapan Jaya. Bagaimana Ibu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya Google Classroom atau PPT atau apapun dalam pembelajaran? Mm-mm. Terus apa aja tantangan dan manfaat yang Ibu selaku pendidik rasakan setelah dari berapa tahun Ibu? 2019 ya? 5 tahun ya berarti ya? Iya, Bu. Heeh. Oke, untuk pembelajaran sebelumnya kalau kan apa pendidikan agama Islam tuh eh, sebelum saya kenal dengan eh, materi apa itu saya sebelumnya pakai pakai ini Bu apa namanya yang aplikasi di HP. Mungkin di saat saya kenal itu anak-anak tertarik menarik gitu karena kan di situ ada game game untuk kita mengajar anak. Cuman sebelumnya terus dengan saya mengajar dengan nada kayak misalnya tepuk zakat, terus selanjutnya orang-orang yang bisa menerima zakat itu saya nyanyiin Bu. Jadi di situ mungkin anak-anak lebih tertarik dan mudah mudah mengingat gitu. Oke, jadi dari handphone ya Ibu ya? Iya, dari handphone sama saya langsung praktek mengajar nyanyinya juga Bu. Misalnya ada materi tentang akhlak, eh, bagaimana nih cara kita berakhlak mulia, Mm-mm. Oke. dinyanyiin gitu Bu. Kayak surat Anas juga saya pernah nerapin gitu, tepuk Anas. Jadi anak itu selalu ingat tepuk Anas itu ada berapa, terus Hmm. diturunkan di mana, jumlahnya berapa gitu. Dengan menyanyi itu anak lebih lebih mudah mengingat dan tertarik gitu Bu, senang. Oh, tapi itu dipraktekkan langsung ya Ibu ya, bukan video yang Ya. ditampilkan ya? Oh, kalau untuk yang ditampilkan apa untuk sehari-hari Bu? Ya, misalnya video seperti itu Bu. Oh, kalau Teknologinya. oh kok kalau untuk nanti ya Bu ya. Ke ya selama Ibu mengajar. Oh, mungkin pakai aplikasi
pakai aplikasi ini, Bu. Udah agak ngeheng nih. Ada sih, Bu, di HP. Selama mengajar. Tapi kalau misalnya untuk modul ajar yang Ibu buat, Iya, pakai juga, Bu. pakai apa? Pakai Apa? Canva kah? PPT kah? Canva, PPT, sama aplikasi ini, Bu. Aduh, Itu akan ditampilkan nanti, Bu. Quizzes, Bu. Oh, Quizzes. Itu akan ditampilkan. Insya Allah sih mau ditampilin, Bu. Oh, oke. LCD segala macam lengkap Ya, ya, Ibu ya? insya Allah Mendukung mau ya di iya. sekolah ya. Iya, Bu. Oke. Jadi Baik. diharuskan kayaknya. Iya, oke. Jadi, kalau dulu saya zaman SD itu masih papan tulisnya kapur, Bapak Ibu. Kalau sekarang udah nggak ada lagi ya. Sekarang sudah LCD ya, sudah proyektor, PPT ditampilin, video ditampilin. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran pada perangkat ajar yang Bapak Ibu buat? Nah, silakan Bu Farida dijawab. Alur tujuannya yaitu setelah memahami capaian pembelajaran CP, pendidik akan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam suatu fase. Pada tahap ini, pendidik mulai mengolah ide tersebut menggunakan kata-kata kunci yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya untuk merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran dikembangkan perlu dicapai peserta didik dalam suatu atau lebih tujuan pembelajaran yang dikembangkan ini perlu dicapai peserta didik dalam satu atau lebih per jam hingga akhirnya pada fase penghujung fase mereka dapat mencapai capaian pembelajaran. Oleh karena itu, CP dalam satu fase pendidik perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Itu aja, Bu. Oke. Ibu, untuk yang ini, yang kisah hijrah Rasulullah ke Madinah ini menggunakan model apa, Ibu? PJBL, Bu. PJBL ya? Iya. Ibu ingat tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya PBJL itu untuk modul ajar dalam tahap merumuskan tujuan pembelajaran ini, pendidik belum mengurutkan tujuan-tujuan tersebut. Cukup merancang tujuan-tujuan belajar. Nah, di sini kan sudah Ibu tulis ya capaian pembelajarannya. Peserta didik dapat menjelaskan kisah perjalanan Nabi Muhammad ya. Nabi Iya, Bu. Muhammad hijrah ke Madinah. Madinah. Oke, kemudian alur tujuan pembelajarannya ada berapa, Ibu? Alur tujuan pembelajarannya ada dua. Ada dua. Iya, Bu. Bisa disebutkan, Ibu? Tujuan umum siswa memahami dan dapat menjelaskan perjalanan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah dalam konteks sejarah Islam. Dua, tujuan khusus, siswa dapat menggambarkan rute hijrah secara akurat dalam mengidentifikasi lokasi-lokasi penting, menjelaskan peristiwa-peristiwa utama sepanjang perjalanan. Oke, itu ya. Jadi dua ya, Ibu ya, tujuannya ya. Nah, di sini Ibu yang kisah hijrah ini PJBL atau PBL? PJBL, Bu. PJBL. PJBL itu problem based learning atau project based learning, Ibu? Project, Bu. Project. Iya. Jadi PJBL. Iya, Bu.
Oke. Project apa yang Ibu buat dalam Proyek materi ini? proyek beserning kayak ya. Iya, Top projectnya apa? proyek membuat peta sejarah hijrah Rasulullah ke Madinah, yaitu kriteria penilaian, akurasi peta, kreativitas, pemahaman sejarah, dan kemampuan menjelaskan pada audien. Oh, jadi peta sejarahnya nanti akan dibuat oleh peserta didik, Ibu. Iya, Bu. Individu atau per kelompok? Per kelompok, Bu. Per kelompok. Satu kelas berapa peserta didik, Ibu? 4 kelompok, Bu. 4 kelompok. Satu kelas berapa peserta? Peserta 26. 20-an ya. Oke, Iya. berarti satu kelompok bisa 6 sampai 7 orang ya. Iya, Bu. Itu tugasnya dalam satu waktu atau tugas take home, Ibu? Projectnya Dalam satu waktu. satu kali pertemuan itu diselesaikan saat itu ya. Iya, Bu. Oke, jadi nanti saat PPL ditunjukkan hasilnya, hasil project anak-anak itu ditampilkan dalam video. Iya, Bu. Oke, seperti itu ya Ibu ya, Bu Farida ya. Iya, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya akan bertanya tentang yang terakhir ya Bapak Ibu ya dari saya ya. Bagaimana Bapak Ibu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga peserta didik ini terinspirasi oleh Bapak Ibu, kemudian termotivasi untuk mengikuti pembelajaran Bapak Ibu dari awal sampai akhir. Nah, Ibu, Bagaimana? Oke, silakan. ya Bu. Jadi dengan cara memberikan strategi, seperti strateginya yang benar-benar dipahami oleh peserta didik tersebut, lalu diterapkannya semenarik mungkin supaya peserta didik lebih ceria di dalam kelas. Ya kalau seandainya kita akan menampilkan video atau menampilkan gambar-gambar, kita tampilkan di pembelajaran tersebut. Oke, Seperti itu. oke, sip. Terima kasih Ibu Hoirunisa. Bu Nurhayati, silakan sudah raise hand. Ya, kalau saya Bu untuk menciptakan pembelajaran yang menarik itu pertama di awal kita belajar itu ada baiknya kita ice breaking dulu Bu, atau kita Betul. menyanyikan materi tapi kita nyanyikan kayak Oh tepuk. ya. Terus yang kedua itu kita memilih metode itu yang tepat dengan materi yang kita ajarkan. Metodenya itu yang menarik semenarik mungkin. Terus yang ketiga itu menghargai setiap usaha siswa dengan apresiasi atau pemberian hadiah. Oh, ada rewardnya ya Ibu ya. Kayaknya saya juga mau jadi muridnya Bu Nurhayati ini kalau ada rewardnya. Saya juga mau Bu. Atau apa gitu. Iya, oke. Silakan Pak Gian Rifki. Baik Bu, saya menambahkan saja Bu punya Bu Nurhayati tadi. Ya. Sama sih Bu, maksudnya ada ice breaking dan lain Mm-mm. sebagainya. Tapi kalau punya saya memberikan contoh yang mudah ditemukan di lingkungan sekolah gitu loh, apa di rumah gitu salah satunya. Terus yang selanjutnya menggunakan media baik Mm-mm. YouTube dan lain Betul. sebagainya. Mm-mm. Jadi bervariasi ya, Bapak ya. Ya Bu. Oke. Ada yang ingin memberikan contoh ice breaking-nya? Boleh, saya Bu. Boleh, silakan Bu Nurul. Ayo teman, Ayo teman. ayo teman-teman berakhlak terpuji akan Allah sayangi. Kayak gitu Bu. Oh iya. Sambil tepuk-tepuk ya Ibu ya. Boleh. Tapi Iya, Bu, iya Bu. Ya, biasanya kalau SD sukanya tepuk-tepuk ya. Iya benar Bu. tapi kebanyakan yang SMP Bu, Heeh. mohon maaf, kebanyakan kalau yang SMP pembelajaran pendidikan agama Islam itu mereka senangnya itu dengan apa ya, pembahasan materi dan juga diselipkan dengan hikayat Bu, Oh, tentang dengan hikayat. sejarah. Oh. Mereka itu sangat-sangat antusias dengan itu. Saya juga bingung kok
bisa tentang hikayat, tentang Rasul, Bisa dan berikan lain-lain. contoh hikayatnya, Menarik. Pak? Misalkan tentang nuzulul Quran, kan materi saya itu kan tentang Al-Quran dan Sunnah dulu ya, tentang nuzulul Quran, bagaimana proses terjadinya turun Al-Quran dan lain sebagainya. Itu ceritanya Iya, panjang pun iya sampai habis. benar-benar. Karena peserta didik SMP ini sedang curiosity-nya tuh sangat-sangat tinggi, Bapak Ibu. Jadi mereka itu lebih senang diberikan ya memang histori ya, sejarah ya. Jadi apa yang sudah terjadi gitu. Jadi seperti didongengin oleh guru sendiri. Ya, dengan hikayat ya, Pak Ali ya. Berarti pintar bercerita ini Pak Ali nih. Kayaknya guru favorit ini di sekolahnya ya, Pak ya. Ibu malah ditunggu-tunggu ceritanya itu, Bu. Oke, ada lagi yang ingin menampilkan ice breaking-nya? Oh ini. Kalau di SD apa itu Bu? Kalau saya dipaksa ketawa. Oh, dipaksa ketawa. Iya. Jadi seperti siapa yang suka ketawa 3 kali? Ha ha ha. Oh, Waduh, bahaya tuh, Pak. waduh. Kalau puasa jangan ya, Pak ya. Kalau lagi puasa. Dipaksa Bu biar apa tuh? Biar pada senang. Iya, benar. Jadi kalau misalnya gurunya ceria, gurunya semangat, pasti peserta didiknya juga senang ya Bapak Ibu ya menerima materi dari Bapak Ibu. Jadi lepas dari lulus PPG ini, Bapak Ibu sudah tidak ada beban lagi, jadi senyumnya diperlebar Bapak Ibu. Yang kering-kering masuk ke rekening itu double Bapak Ibu. Jadi senyumnya harus lebih Amin, lebar. amin. Ya, biasanya kalau ke peserta didik ngasihnya 70, ini langsung 90 Bapak Ibu nanti. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan dari saya ini sudah menunjukkan jam 20.30. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Guru Pamong ya, Bu Erwina Sari MPD. Oke, selamat malam. Ibu masih di Zoom ya? Oke, terima kasih Ibu. Saya izin pamit ya Bapak Ibu ya. Baik, Ya, Bu. Bu. Baik, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lanjut ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Mohon maaf hari ini saya kurang sehat, jadi mungkin suara saya agak serak. Tapi saya berusaha untuk maksimal menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Ibu. Saya ingin bertanya kepada Bapak yang mengajar di SMP. Di SMP 12, Bapak Muflihin ya? Ya, Ada Bu. Bapak? Ada, Bu. Di sekolah Bapak sudah melaksanakan kurikulum Merdeka berapa tahun, Pak? Dari itu kan 2020 sudah dicetuskan, cuman untuk mulai 2021, Pak. 21 dimulainya itu 22 itu masih ini Bu, masih campur Bu. Karena kan kelas 9 itu pakai yang kurikulum 13. Baru kelas 7 Bu, itu juga untuk percobaan. Nah, baru tahun kemarin semua memakai namanya kurikulum Merdeka ini Bu. Oh, jadi tahun ini sudah keseluruhan kelas 7-8 memakai kurikulum Merdeka. Iya. Kalau untuk Pak Ali Akbar dari SMP 25, Iya, Bu. menggunakan kurikulum Merdeka, Pak ya? Ya, kalau kurikulum Merdeka itu kami baru kelas 7, Bu. Oh, gitu. Kurikulum Merdeka. Dari tahun kemarin, tahun 2021 kalau salah, 2022 lah awal pembelajaran itu. Jadi kelas 7, Bu, yang kurikulum Merdeka. Sedangkan yang kelas 8 dan 9 tuh kami masih K13, Bu. Oh, gitu. Terima kasih informasi yang sudah diberikan, Bapak. Artinya begini, Pak. Untuk PPG tahun ini, materi-materi yang diberikan itu menggunakan kurikulum Merdeka ya Pak ya, benar kan Pak? Nah, seperti tentang sintak PBL, PJBL dan sebagainya, itu kan diterapkan di kurikulum Merdeka. Nah, kemudian
menurut teori, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Itu dalam kurikulum Merdeka, Pak. Pertanyaan saya, bentuk motivasi yang bisa Bapak laksanakan ketika dalam menyampaikan materi seperti apa, Pak? Motivasi. Karena itu harus yang pertama yang Bapak berikan ketika awal masuk dalam proses KBM. Itu mungkin pada Bapak Muflihin, silakan Pak. Baik, Bu, untuk motivasi, karena sesuai dengan tadi Ibu katakan bahwasanya guru adalah fasilitator. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita memberikan pembelajaran yang sudah kita pelajari diulang lagi seperti kita untuk mengasah pengetahuan anak. Jadi kita mencoba untuk bagaimana ini bisa biar semangat belajar, inovasinya ada gitu. Jadi kita pembukaan dulu Bu, mendiagnosis anak-anak bagaimana untuk pembelajaran sebelumnya dan hari ini biar anak untuk tetap bisa mengingat pelajaran sebelumnya dan bisa ikut pelajaran yang akan diajarkan pada hari ini juga. Persepsi lah Pak ya. Ya, persepsinya Bu. Kemudian kepada Bapak Ali Akbar, gimana Pak menurut Bapak? Motivasi apa Ya, biasanya Bapak lakukan? Dalam kurikulum Merdeka itu kan memang ada awal, inti, dan penutup Bu ya. Dan itu tergabung di dalam materi ajar tersebut. Jadi kalau misalkan dalam mengajar itu di awal motivasi itu memberikan sebuah dorongan kepada siswa, contohnya tentang Al-Quran, hadis sebagai pedoman hidup Bu ya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah kita dan juga bagaimana menjelaskan tentang makna Al-Quran dan lain sebagainya, itu harus dilaksanakan atau diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari melalui Al-Quran dan Sunnah. Jadi awal mula motivasi itu harus lebih apa Ibu ya? Ibaratkan harus lebih bugar lagi gitu loh Bu, lebih pas, lebih mantap lagi biar anak ini belajarnya dia percaya diri gitu Bu. Terkadang di awal-awal pembelajaran tuh anak-anak seperti malas untuk belajar PAI ini Bu. Jadi Iya, kurang paham di situnya. Makanya kita harus bisa membakar semangat motivasi juga siswa tersebut. Itu. Terima kasih Pak Ali Akbar. Karena yang perlu kita ketahui bahwa kan di SMP apalagi SD itu kan ya motivasi siswa itu kurang terhadap pelajaran PAI. Selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Ibu yang berada di SD lah. Ya. Tujuan pembelajaran adalah memberikan gambaran proses dan hasil belajar yang akan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya. Pertanyaan saya, jika dalam pencapaian hasil belajar tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya nih, siswa tidak bisa hafal bacaan sholat dan zikir yang memang merupakan materi yang sedang Bapak Ibu sampaikan. Gimana kira-kira menurut pendapat Ibu Nurhayati? Ya, Bu. Ya, izin menjawab ya Bu ya. Jika kalau ada murid saya yang mungkin belum hafal, itu saya mengadakan jam tambahan di luar dari jam sekolah. Misalnya pulang sekolah, nanti kita belajar lagi ya nak, gitu. Kalau saya Bu, untuk supaya mereka itu pembelajarannya lebih face to face dengan kita, jadi kita ngajarinya lebih enak, lebih waktunya lebih banyak gitu Ibu. Ya. Ya. Karena Bapak Ibu yang perlu diketahui ketika pelajaran pendidikan agama Islam itu kan banyak dalil yang harus kita sampaikan kepada siswa. Benar kan Bapak Ibu? Benar Bu. Nah, ketika mereka belum memahami, gimana mereka bisa menerjemahkan dan melaksanakan pesan-pesan Al-Quran, begitu kan Mbak? Ya betul Bu. Gimana pendapat dari Ibu Khoirunisa? Izin Bu. Jadi kalau pendapat saya yaitu ketika anak diberikan hafalan tetapi nilainya masih rendah ya Bu ya. Anak diberikan, kalau dalam pembelajaran diberikan remedial. Terus diberikan tambahan waktu yang seperti Ibu Nur
tadi bilang bahwasanya diberikan waktu setelah pulang sekolah, diajarkan kembali anak tersebut, terus diberikan remedial, diulang-ulang kembali pembelajaran yang memang masih belum dia pahami. Seperti itu, Bu, menurut Hairunisa. Jadi ada jam tambahan lah ya, Bu ya. Iya, Bu. Di sini saya tidak bicara teori ya Bapak Ibu, karena mungkin saya hanya sekedar praktek di lapangan. Kalau teori mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, ya mungkin yang lebih pakarnya lah ya. Jadi saya bertanya di sini terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru PAI yang berada di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seseorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Pertanyaan saya, media pembelajaran apa yang cocok sebagai pembawa pesan materi yang sedang Bapak Ibu ajarkan? Misalnya, di sini saya lihat dari Ibu Bapak Gian ini tentang materi iman kepada kitab Allah. Gimana Ya, itu Bu. Pak? Jadi media apa yang Bapak gunakan? Silakan Pak. Kalau untuk materi yang saya pakai ini, Bu, judulnya tadi kan iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk media yang saya pakai itu media YouTube, Bu. Jadi anak-anak itu menonton YouTube berkaitan dengan kitab-kitab Allah gitu. Terus macam-macam kitab Allah. Terus apalagi deh ya kemarin. Manfaatnya juga itu ada di YouTube semua, Bu. Begitu. Untuk ininya. Yang pertama, terus yang kedua, saya juga menggunakan media Canva dari buat PowerPoint gitu, Bu. Jadi gambar-gambar kitab itu saya tampilkan di PowerPoint, macam-macam kitab. Terus siswa itu nanti untuk tugasnya, Ibu ya. Tugasnya itu nanti siswa bisa menyebutkan nama-nama kitab tersebut, terus siapa yang menerima wahyu tersebut, itu dari Canva, Bu. Oh gitu ya. Ya, Bu. Dan ini saya lihat dari modul meneladani nama dan sifat Allah. Pak Muflihin ya? Pak Muflihin di sini ya? Ya, Bu. Ada ya Pak Muflihin. Gimana Pak Bapak menggunakan media ajar ketika proses belajar mengajar? Kalau saya medianya ini Bu, karena kan biasanya di buku paket ada scan barcode Bu. Oh Jadi ya. anak-anak itu untuk medianya kita scan barcode dulu untuk memahaminya. Setelah itu ada pembiasaan sekaligus apa ya, pengawalan belajar saya itu ada menyanyikan Asmaul Husna Bu. Oh gitu. Sesuai dengan materi saya ya. Setelah itu juga ada video pembelajaran dari YouTube, terus dari PowerPoint kita tampilkan Bu. Ya. Karena pengalaman yang saya alamin di sekolah saya sih tidak semua fasilitas itu memadai, Bapak. Ya. Ketika kita mau menampilkan bahan ajar kita berupa video dan lain-lain, itu kan pasti mengalami kesulitan. Jadi harus ada solusi lain ketika memang fasilitas itu tidak memadai, Bapak. Jadi nggak mesti harus kita Canva. Canva kan harus ditampilkan, Pak. Kalau nggak ditampilkan, jadi pesan itu tidak sampai, kan? Benar nggak, Bapak? Ya, Bu. Artinya gini, Pak. Ketika kita bicara tentang teori, kita harus disesuaikan dengan prakteknya juga, Pak. Di lapangan, kan yang berada di lapangan kita, Pak, sebenarnya kan. Kalau para dosen, itu mungkin hanya sekedar bicara tentang teori. Tapi saya harapkan ketika nanti Bapak PPL yang benar-benar dilaksanakan dan bila perlu, itu Bapak memiliki. Jadi bukan hanya sekedar punya fasilitas sekolah. Karena saya alamin, Pak, ketika saya cair sertifikasi kemarin, saya insya Allah langsung beli proyektor. Karena itu penting. Untuk saat ini, proyektor itu memang fasilitas yang harus kita miliki sebagai grup PAI. Itu mungkin, Pak, ya. Ya. Kemudian selanjutnya, ini dalam profil pelajar Pancasila dalam pendidikan agama Islam, dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai PAI yang terbagi menjadi 3 aspek. Di dalam pendidikan agama Islam itu profil Pancasila
diintegrasikan dalam 3 aspek, yaitu akidah, nilai akhlak, dan nilai syariah. Benar Bapak Ibu ya? Iya, Bu. Pertanyaan saya, bagaimana strategi Bapak Ibu dalam mengamalkan profil pelajar Pancasila pada aspek syariah, misalnya tentang membayar zakat? Coba saya minta pendapat dari Ibu Farida. Silakan Ibu. Profil pelajar Pancasila, Bu. Profil Pancasila itu tentang membayar zakat ya, Bu? Ya, atau memang materi Ibu yang terdapat di dalam modul ajar. Materi saya bukan itu, Bu. Apa? Hijrah Nabi ke Madinah. Iya, Bu. Berarti itu tentang syariah kan ya? Iya, Bu. Gimana strateginya, Bu, dalam pengamalan profil pelajar Pancasila? Dalam profil Pancasila itu apa ya? Modul kurikulum merdeka apa sih? Profil Pancasila. Oke, sekarang saya minta pendapat dari Ibu Nurul. Ibu Nurul. Jadi itu ada di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Zakat bertujuan untuk membantu sesama manusia, terutama mampu hal mencerminkan kepedulian terhadap orang lain dan berperilaku baik, adil terhadap mereka yang membutuhkan sesuai dengan prinsip kemanusiaan, keadilan yang ditentukan. Oke, ya bagus Bu. Karena memang seperti itu ya Bu ya, harus diterapkan kurikulum merdeka yang di situ kan ada dimensi profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Sampai ada lagunya itu Bu. Ada Bu. Kemudian di sini ada pertanyaan saya kepada seluruh Bapak Ibu. Kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang saat ini sangat menuntut kita guru PAI untuk melakukan inovasi digital. Nah, sekarang bagaimana bentuk inovasi digital yang telah Ibu atau Bapak lakukan dalam pembelajaran PAI di sekolah? Silakan saya minta pendapat kepada, ini kalau yang SD biasanya sudah tersedia tuh, layar LCD. Tapi saya minta pendapat dari Ibu Farida. Gimana, Bu? Inovasi digital, penggunaan media, ya, apa yang sudah Ibu lakukan? Ibu Farida? Melalui video pembelajaran, yaitu YouTube dan PowerPoint. Oh ya. Lalu memakai media gambar, Bu. Oh, gambar ya? Iya. Oke. Kemudian kepada Ibu Nurhayati, bagaimana di sekolah Ibu Nurhayati? Ya, izin menjawab Ibu. Kalau yang saya gunakan di sekolah itu, kalau untuk menggunakan proyektor Bu ya, saya biasanya memakai PPT atau Canva, terus saya mengintegrasikannya, kalau asesmennya itu saya menggunakan Quizzes Bu. Tapi Quizzes itu sebelum saya melakukan Quizzes itu, saya meminta anak-anak untuk penggunaan HP itu khusus di jam pelajaran, selain itu jangan, gitu Bu. Quizzes itu dari semua soal-soal, ada waktu, ada game, semua ada di situ. Jadi kita bisa tahu sejauh mana pemahaman murid. Oke. Itu Ibu. Terima kasih. Lanjutnya pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya. Setelah semua materi pembelajaran disampaikan, tentunya Bapak Ibu akan mengukur sejauh mana materi yang telah disampaikan dapat diserap oleh siswa. Benar kan Bapak Ibu? Iya, Bu. Oh, benar Bu. Bagaimana
lanjut yang perlu dilakukan oleh guru menilai hasil pencapaian belajar siswa, terutama mata pelajaran PAI. Gimana cara mengukurnya? Bapak Ali Akbar, gimana Pak? Tes. Ya, Menulis jadi kalau dalam pengukuran itu kan ada beberapa instrumen Bu ya. Kalau di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya instrumen formatif dan sumatif ya. Jadi instrumen formatif ini juga sebagai bahan evaluasi juga yang telah kita ajarkan di kelas terkait misalkan tentang Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi sumatifnya itu kita membuat sebuah pertanyaan pemantik, pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya yang telah kita jelaskan tadi. Nah, itu dari situlah saya mendapatkan nilai dari sumatif tersebut dan juga mengerjakan beberapa beberapa pertanyaan yang telah saya buat. Kalau saya tuh memakai ini Bu, aplikasinya kayak sejenis apa ya? Kayak Google apa Bu ya? Ada pertanyaan itu loh Bu. Saya agak lupa. Ya, Google Form. Nah, jadi sebelum pembelajaran itu untuk sumatif itu Google Form itu saya sebar atau saya taruh di slide ya di proyektor itu dan anak-anak langsung menjelaskannya tanpa menulis lagi Bu. Itu yang sumatif dan itu dari situ saya menilainya dan juga dari tes tertulis juga latihannya dan juga merangkumnya dan lain sebagainya. Dan untuk instrumen formatif, ya sumatif Bu ya? Iya, sumatif Balik kan Pak. Kebalik Pak. Iya. Kebalik. Kalau yang sumatif, kalau yang maksudnya, kalau yang sumatif itu contohnya seperti ulangan semester ataupun ulangan harian dan lain-lain sebagainya. Dan dari semua itu bisa selanjutnya ada tindak lanjut dari evaluasi tersebut. Mungkin itu Bu. Ya. Pak Ali Akbar gimana Pak? Asesmen apa yang sudah Bapak lakukan? Kalau untuk yang formatif Bu, dia kalau alif lam samsiah dan alif lam komariah. Jadi itu saya buat tabel, saya membuat tabel di papan tulis dan juga saya tulis ayatnya dan itu siswa dan siswi atau peserta didik itu mencocokkan yang mana letak alif lam samsiah dan yang mana letak alif lam komariah. Jadi mencocokkan tentang yang sudah saya tulis di papan tulis tersebut itu Bu. Oh gitu. Jadi maju satu-satu ya Pak ya? Ya, Ibu. Jadi penilaiannya dari sumatif. Terus ada penilaian kelompok, misalnya tentang ini saya lihat ada materi sejarah ini kan, tentang cerita ini kan ya. Mana ini materi sejarah ini? Hijrah Rasulullah Faridah. Gimana Bu? Asesmen apa penilaian tentang kisah hijrah Rasulullah ini yang sudah Ibu lakukan? Penilaian formatif dan sumatif. Pada dasarnya cara mengukur prestasi belajar siswa dilakukan dengan 3 cara, yaitu tes diagnostik, tes sumatif, dan tes formatif. Sementara itu bentuk tesnya diberikan dapat berbentuk tulis dan lisan dan tes praktik Bu. Oh gitu, praktik ya? Iya. Kalau sejarah Rasulullah ini tes praktiknya di mana Bu? Seperti ini apa sih? Seperti menjelaskan bagaimana cara menjelaskan kepada siswa mengenai hijrah Nabi ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi siswa disuruh maju satu-satu kemudian menceritakan gitu Bu ya? Iya Bu. Nah. Oh gitu. Bukan dia melalui tes formatif gitu. Rubrik penilaian kelompok. Iya Bu, per kelompok. Per kelompok ya? Iya Bu. Yang maju satu-satu gitu Bu ya? Iya. Per kelompok
ceritanya per kelompok, kemudian presentasinya satu-satu, begitu Bu? Satu-satu Bu. Oh gitu. Karena saya belum paham benar sih di SD ini gimana teknis pelaksanaan untuk. Kalau formatif itu kan dilakukan di awal pembelajaran maupun sepanjang proses pembelajaran, sedangkan sumatif dilakukan di akhir pembelajaran. Ya, yang terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan, yang sesuai dengan modul ajar ini, berarti Ibu dua-duanya pakai? Pakai Bu. Oke. Saya minta pendapat dari Bapak Muflihin, gimana Pak? Ya Bu, untuk asesmen itu biasanya kan ada asesmen dari kognitif, afektif, sama psikomotorik. Nah, asesmen juga sebelum formatif atau sumatif kita ada diagnosis dimulai dari awal pembelajaran. Terus ketika sumatif, formatif ini mungkin kurang ya dari remedial kita bisa itu tadi otentik. Ya, otentik itu untuk menggali pemahaman anak tentang kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan kehidupan sehari untuk memberikan contoh. Misalkan kalau saya kan Asmaul Husna, jadi sifat Ar-Rahman itu dalam kehidupan sehari itu seperti apa. Nah, anak-anak itu bisa menceritakan dari sifat-sifat Allah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari itu, Bu. Oh gitu. Jadi di sini Bapak meneladani nama dan sifat Allah ya Pak ya? Iya. Jadi tes yang digunakan formatif dan sumatif itu Bapak laksanakan nih di dalam Bu. Ya. pelajaran. Oke. Selanjutnya ini ada saya tentang saya ada sedikit nih mungkin pertanyaan untuk Bapak Ibu, kemudian mungkin PR saya juga sebagai guru agama. Tujuan pendidikan agama Islam di sekolah itu adalah meningkatkan pemahaman peserta didik tentang agama Islam yang dapat mereka buktikan dalam wujud nyata, yaitu akhlak mulia, rahmatan lil alamin. Menurut Bapak Ibu, apakah setuju dengan pernyataan bahwa krisis akhlak yang terjadi di sekolah umum sekarang ini adalah salah satu kegagalan peran guru PAI di sekolah? Saya minta pendapat dari Bapak Ali Akbar. Ya, Ibu. Jadi izin menjawab, Bu. Memang ada sisi negatifnya juga, Bu ya, tentang perilaku, akhlak, fakta belakangan ini, baik tentang SMP dan lain-lainnya. Jadi kekerasan ataupun dan lain-lainnya. Jadi kalau kami di SMP Negeri 25 Bandar Lampung, Bu, membudayakan istilahnya 5, Bu. 5 apa namanya? Senyum, salam, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, jadi itu guru pendidikan agama Islam itu sebenarnya sudah mengimplementasikan, mengaplikasikan di dalam kehidupan pembelajaran di sekolah gitu, Bu ya. Jadi untuk masalah pergaulan dan lain sebagainya, kalau menurut saya kurang setuju, Bu. Kalau dalam hal ini guru pendidikan agama Islam yang disalahkan dalam hal ini gitu. Karena seluruhnya itu kan harus menjadi tanggung jawab, baik kepala sekolahnya, pokoknya stakeholder-nya ataupun warga sekolah lah, semua harus bekerja sama bahu membahu bagaimana caranya untuk bisa siswa dan siswi kita ini berakhlak mulia tersebut, Bu. Jadi kayak saya tadi agak sedikit kurang setuju, Bu, tentang bahwa bahasanya guru agama inilah penyebab dari rusaknya akhlak gitu, Bu. Mungkin itu, Bu. Karena pada dasarnya kenyataan di lapangan ya Bapak, Ibu, banyak siswa yang ngomong jorok ya Bapak Ibu ya, kurang sopan, itu diajarin nggak sama guru agamanya kan gitu, dimarahin nggak begitu kan ya? Itu sebenarnya itu pengalaman pribadi saya sih ya, jadi guru agama yang disebutkan. Sebenarnya kan di sekolah itu bukan hanya guru agama, tapi kayaknya penting banget loh peran guru agama itu ya mendidik anak. Nah, sementara kan kita memiliki keterbatasan waktu yang hanya diberikan alokasi 3 jam pelajaran, dipotong dengan berbagai macam kegiatan mungkin ya. Jadi pesan sesuai dengan tujuan pembelajaran itu kan tidak sampai gitu kan. Jadi untuk artinya PR kita bersama Bapak Ibu. Jadi
ketika kita mengajarkan pendidikan agama Islam, bukan hanya sekedar peran kita di kelas gitu ya. Jadi artinya wujud nyata itu harus kita tagih gitu ke siswa. Jadi perkembangan siswa itu setiap tatap muka itu harus kita perhatikan juga Bapak Ibu. Sebagai asesmen juga kan ya, evaluasi. Jadi itulah wujud dari keberhasilan tujuan pendidikan yang sudah kita tuangkan di dalam modul ajar. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Kemudian pengaruh pergaulan juga sangat besar itu, Bu. Iya. Yang pasti Bapak Ibu kita sangat miris lah, karena berbeda halnya kalau kita mengajar di madrasah Bapak Ibu. Iya. Benar, Bu. Dukungan dari sekolah, dukungan dari masyarakat, dukungan dari orang tua itu sangat besar kalau di madrasah. Namun kalau kita kan kita aja diberikan alokasi hanya 3 jam, di SD 4 jam ya Bapak Ibu, kemudian di SMA hanya 3 jam. Jadi sangat sedikit. Jadi pokoknya kita terus semangat Bapak Ibu. Kemudian ketika kita nanti sudah melaksanakan PPL, Bapak Ibu melaksanakan PPL, jadi benar-benar Bapak Ibu melaksanakan tidak hanya pelaksanaan PPG ini Bapak Ibu. Jadi saya harapkan itu terus Bapak Ibu laksanakan sampai dengan Bapak Ibu pensiun nanti mungkin gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau untuk pertanyaan-pertanyaan tentang teori sudah disampaikan oleh Ibu Happy tadi ya Bapak Ibu. Jadi saya hanya mungkin sampai di praktek di lapangan saja Bu. Jadi sekarang saya bukan mengetes sih, saya cuma mau mendengarkan nih. Mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, kemudian Bapak Ibu tulis ayat yang sudah Bapak Ibu baca, itu hanya 1 ayat di atas kertas. Jadi silakan saya mulai dari Bapak Ali Akbar untuk membaca ayat Al-Quran, bisa diambil dari modul ajar atau bisa Bapak lihat langsung dari Al-Quran. Silakan Pak Ali Akbar. Ayat Al-Qurannya aja Bu ya? Ya. Saya akan membaca surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan materi PBL saya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون Kemudian pada Ibu Nur Hayati. Silakan Ibu. Iya, kalau surat pendek nggak apa-apa ya Bu? Saya hanya mau mendengarkan aja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ibu Oirunisa, silakan Ibu. Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun.
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Ada Bapak Gian Rifki, silakan. Ya, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Ibu Farida, silakan Ibu. Ini ayat yang sesuai dengan materi saya, Bu. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hazaru wa jahadu fi sabilillah wajahadu fi sabilillahi ulaika yarzuna rahmatallah ulaika yarzuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Bu Farida. Selanjutnya Bapak Muflihin. Baik, untuk sesuai materi Bu ya, untuk materi Asmaul Husna, Quran Surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Bapak Muhyiddin. Ya, baik Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sudah membacakan ayat Al-Quran. Saya mohonkan Bapak Ibu menulis satu ayat di atas kertas.
ayat Al-Quran yang sudah Bapak Ibu baca. Silahkan Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu tunjukkan di layar, tunjukkan kepada saya. Kalau berbeda boleh, Bu? Oh, nggak apa-apa, silakan. Saya belum ngaji, Bu. Oh, ini belum panggil ya? Iya, saya belum ngaji. Bu siapa, Bu? Ibu Nurul. Nurul, Bu. Oh, lewat. Maaf ya, Bu ya. Iya, Bu. Bapak Maaf. ada malam udah ngantuk, Bu. Nggak enak badan juga. Maaf ya, Bu ya. Ibu. Nurul ya, silakan Ibu Nurul. Yang lainnya silakan tulis ayat Al-Quran. Baik, Bu. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Ibu, ini nulisnya satu ayat atau semua ya? Satu ayat aja. Oh, baik. Kelihatan tidak, Bu? Karena kecil banget. Ini nggak kelihatan, Bu. Aduh, putih karena layar kali ya, Bu. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Bu ya? Pak Ali Akbar sudah selesai, Pak Ali. Oh iya. Di ini kali ya. Backgroundnya mungkin ya. Backgroundnya dihilangin dulu kan? Dihilangin dulu. Bu Nurul ya sudah selesai. Coba saya lihat, Bu Nurul. Ini, Bu. Oke, bagus, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Bu, Khairunisa sudah, Bu. Ini, Coba Bu. agak ke tengah, Bu. Ke tengah lagi. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya. Nggak kelihatan ya, Bu? Backgroundnya, Mbak. Matinya yang mana ya? Ke ini, ke kayak ngidupin. Kembali. Nggak kelihatan, Bu. Pak Gian. Silakan tunjukin Pak Gian. Nggak kelihatan, Bu. Backgroundnya, Pak, dihilangin dulu. Hilangin dulu. Ya. Backgroundnya, Pak. Oke. Ibu Nurhayati sudah selesai? Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan gimana nih, Bu? Saya, Bu. Backgroundnya, nah itu kelihatan. Itu bagian. Ini Bapak Gian kelihatan tadi. Iya, Bu. Gimana nih Bapak Gian tadi? Pengaturan, Bu Nur. Pengaturan, Bu Nur. Iya, udah di pengaturan. Itu masih, Mbak masih pakai background. Punya Muhyiddin kelihatan, Kalau Bu. seandainya ya. Pak Muhyiddin udah bagus, Pak Muhyiddin. Kalau seandainya kesulitan untuk menunjukkan karena background, silakan japri ke saya aja, Bapak Ibu. Di foto, Bu ya? Ya, di foto. Oh, di Ya, foto. Bu. Oh, ya sudah Muslihin, ya, Bu. Bu. Di foto, Bu. Nggak kelihatan. Sudah japri juga nggak, Bu? Ya. Kalau yang sudah? Ya sudah, enggak usah. Ini yang belum Pak Ali Akbar, Bu Nurhayati, Farida, Muflihin, dan Ibu Nurul yang belum. Ini, Bu, saya, Bu. Saya malah belum. Muslihin, Bu. Coba lihat. Ini Ibu Nurul, oh sudah. Oke. Ibu Nurul, Mbak, sudah selesai. Oh iya, makasih, Bu. Ini Bapak tadi siapa? Ibu Muslihin. Farida. Muslihin, Bu. Ibu Farida coba saya lihat. Oke, Pak Muflihin, Ibu Farida sudah selesai, Bu. Nggak kelihatan masih. Iya. Ini Ibu Nurhayati belum kelihatan. Matinya di mana ya, Bu? Deketin kamera, Ibu. Bener. Ini udah deketin. Oh, dimatiin ininya ya. Backgroundnya, Bu.
Ya, Iya, Pati matinya gimana ini? ke pengaturan kayak kita ngidupin Yang pakai video itu, note gambar itu. videonya klik Klik kanan. Gambar ininya. videonya klik. Ini sebelah kanan. Ada Ada tanda panah ke atas. Ada panah ke atas. Teman-teman bisa ngejapri nomor Ibu. Ada di Ada, grup. ada di ada, grup Pak. Ali. Di grup PPG. Wah, Pak Ali ini nggak kenal lagi. Pak Ali belum kenalan sama Ibu. Kenapa Pak Ali? Di grup Ali. Ya Bu, Pak Ali. Ali Bu, belum kenal Ibu Bu. Bisa Bu Nur, Enggak ada, lupa yang mana sih tanda panah ke atas. itu pas di gambar video itu Gambar video. klik tanda arah panah ada panah atas. Japri aja Ibu sama Ibunya. Iyalah, japri aja ya. Daripada Ibu. Lebih maksimal lagi sebenarnya di japri Bu, lebih maksimal lagi. Nah, ya Nuh nanti HP Ibu japri semua. lengkap ya. Oke. Jadi mungkin cukup ya Bapak Ibu ujian kompre pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tidak akan memberikan nilai yang kurang baik, tidak. Pasti saya akan memberikan nilai yang terbaik untuk Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sehat Mohon doanya sampai selesai Bu. Yang di sini menjadi guru-guru profesional. Amin. Allahumma amin. Segera Saya kirim Bu. sertifikat mungkin ya dari Amin, 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 amin. dari Amin. kita, kemudian segera untuk dicairkan. Amin. Amin. Amin paling kencang.